Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umiatun Hasanah, NIM 120310064 dari TPB 16 Prodi Teknik Biosistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang program C++ dan juga flowchart yang telah saya buat. Yang pertama akan saya bahas adalah latar belakang dari topik atau materi yang saya pilih untuk dijadikan program. Yang kedua adalah penjelasan tentang program yang telah saya buat. Dan yang ketiga, saya akan menjalankan program yang telah saya buat. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu membahas tentang topik atau materi yang saya ambil. Untuk program yang pertama, saya mengambil topik atau materi dari mata kuliah fisika dasar, yaitu mencari nilai tegangan, arus, dan hambatan. Dan untuk program kedua, saya mengambil topik atau materi dari matematika dasar yang berjudul penjumlahan matriks. Silakan disimak. Untuk program yang pertama, mencari nilai tegangan, arus, dan hambatan. Tegangan adalah perbedaan antara potensial sumber listrik yang dapat memindahkan muatan listrik. Sedangkan arus adalah muatan listrik yang mengalir dari titik yang berpotensial tinggi ke titik yang berpotensial rendah pada rangkaian listrik tertutup. Sedangkan hambatan adalah perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus yang mengalir dalam penghantar. Untuk program yang kedua yaitu penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks adalah operasi penjumlahan dua matriks dengan menjumlahkan komponen-komponennya yang seletak. Dua matriks dapat dijumlahkan jika jumlah baris dan kolomnya sama. Baik, kita langsung masuk ke C++ program yang pertama. Pertama-tama kita deklarasikan include IOStream. Include IOStream adalah singkatan dari input dan output, operasi yang digunakan dalam bahasa C++. Dan selanjutnya kita menggunakan using namespace std. Pada bagian ini adalah rumus untuk menghitung tegangan. Di sini ada float I, R, dan V. Kemudian kita menggunakan cout untuk mengoutput besar arus I, dan Cin untuk menginput nilai I. Kemudian kita menggunakan cout kembali untuk mengoutput besar hambatan R, dan Cin untuk menginput nilai R. Pada bagian ini, rumusnya adalah V sama dengan I dikali R. Dan kemudian cout kembali besarnya tegangan V, dan akan menghasilkan volt. Selanjutnya adalah rumus untuk menghitung arus. Di sini ada cout besar tegangan V, Cin V2, cout besar hambatan R, dan Cin R2. Kemudian ada rumus untuk menghitung hambatan, yaitu cout besar tegangan V, Cin V3, cout besarnya arus I, dan Cin I3. Di sini saya menggunakan perulangan while jika user ingin mengulang kembali perhitungan tersebut. Kemudian di sini ada cout menghitung besarnya arus, tegangan, dan hambatan, cout 1 hitung tegangan, cout 2 hitung arus, dan cout 3 hitung hambatan. Dan di sini saya menggunakan if atau percabangan untuk memilih dari tiga pilihan ini, yaitu tegangan, arus, dan hambatan. Jadi, mari kita coba programnya. Di sini user diminta untuk memilih, dan saya coba pilih 2. Kita masukkan besar tegangan V, kita coba angka 4. Dan masukkan besar hambatan R, kita coba angka 2.
maka hasilnya adalah 2 ampere. Jika kita ingin menghitung lagi, maka kita ketik Y. Kita pilih kembali. Kita coba angka 1. Masukkan besar arus I. Kita coba 7. Masukkan besar hambatan R. Kita coba 5. Dan hasilnya adalah 35 volt. Selanjutnya kita masuk ke flowchart program yang pertama. Pertama-tama di sini saya mendeklarasikan integer I, R, V, dan volt. Kemudian di sini saya menggunakan output besar tegangan V, lalu menggunakan input untuk memasukkan nilai I dan R, dan di sini saya menggunakan assign untuk rumus V sama dengan I dikali R, dan hasil yang keluar nantinya adalah V atau volt. Selanjutnya, saya mendeklarasikan kembali yaitu integer R2, V2, dan ampere. Kemudian saya menggunakan output besar arus I dan menggunakan input untuk memasukkan nilai V2 dan R2, dan di sini saya menggunakan assign untuk rumus I sama dengan V2 per R2, dan hasil yang keluar nantinya adalah I atau ampere. Untuk yang selanjutnya, saya mendeklarasikan kembali yaitu integer V3, I3, dan ohm. Dan kemudian saya menggunakan output besar hambatan R, lalu menggunakan input untuk memasukkan nilai V3 dan I3, dan kemudian saya menggunakan assign untuk rumus R sama dengan V3 per I3. Untuk hasil yang keluar nantinya adalah R atau ohm. Kemudian, saya menggunakan output untuk hitung lagi dan iya atau tidak. Dan di sini saya menggunakan perulangan yaitu while yang berisi I lebih besar dari 0. Maka outputnya iya dan masukkan nilai I dan R. Dan di sini ada input I, input R, dan saya menggunakan assign untuk rumus V sama dengan I dikali R. Dan seterusnya. Jika I-nya kurang dari 0, maka program akan berhenti. Baik, kita langsung coba programnya ya. Besar tegangan V untuk I, kita masukkan 5. Untuk R, kita masukkan 4. Maka hasilnya adalah 20 volt. Besar arus I, kita masukkan 7. Untuk R2-nya, kita masukkan 6. Maka hasilnya adalah 1 ampere. Besar hambatan R, kita masukkan untuk V3-nya yaitu 8. Untuk I3-nya kita masukkan 2. Maka hasil yang keluar adalah 4 ohm. Baik, kita langsung masuk ke program C++ yang kedua yaitu penjumlahan matriks. Di sini saya menggunakan include IOStream using namespace std, dan pada bagian ini ada integer I, J, A, B, M1, M2, dan jumlah merupakan variabel. Lalu di bagian ini saya menggunakan cout atau output masukkan jumlah baris matriks, dan cin untuk menginput nilai A. Kemudian menggunakan cout kembali, yaitu masukkan jumlah kolom matriks, dan cin untuk menginput nilai B. Lalu di sini ada
Cout, masukkan nilai pada matriks 1. Kemudian ada Cout kembali, yaitu masukkan nilai pada matriks 2. Dan di sini adalah rumus untuk penjumlahan matriks sekaligus hasilnya. Di sini ada Cout hasil penjumlahan matriks dengan rumus jumlah sama dengan M1 plus M2. Baik, kita langsung coba programnya. Di sini ada masukkan jumlah baris matriks. Kita coba 2. Masukkan jumlah kolom matriks 2. Masukkan nilai pada matriks 1. Kita coba 2, 3, 4, 5. Dan masukkan nilai pada matriks 2. 1, 2, 3, 4. Kemudian hasilnya akan keluar. Kita akan buktikan 2 ditambah 1, 3, 3 ditambah 2, 5, 4 ditambah 3, 7, dan 5 ditambah 4, 9. Baik, kita masuk ke flowchart program yang kedua, yaitu penjumlahan matriks. Di sini saya mendeklarasikan integer dengan variabel seperti I, J, A, dan B. Kemudian kita deklarasikan kembali integer array M1, M2, dan jumlah. Kemudian di sini saya menggunakan output masukkan jumlah baris matriks dan kemudian input untuk memasukkan nilai A. Dan output kembali, masukkan jumlah kolom matriks dan input nilai B. Kemudian di sini saya menggunakan output kembali, yaitu masukkan nilai pada matriks 1. Dan di sini saya menggunakan perulangan for yang berisi I sama dengan 0 to A. Dan di sini ada J sama dengan 0 to B. Dan di sini kita menginput nilai M1 atau matriks 1. Kemudian lakukan yang sama dengan M2 seperti yang tadi kita lakukan pada M1. Dan selanjutnya di sini ada output hasil penjumlahan dari kedua matriks. Di sini saya menggunakan kembali perulangan for I sama dengan 0 to A dan J sama dengan 0 to B. Dan di sini ada assign dengan isi rumus yaitu jumlah sama dengan M1 plus M2, dan kemudian di sini ada output jumlah. Cukup sekian dari penjelasan program yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.